You can make money from anywhere dan lu punya freedom. Bisa nggak lu mengkategorikan diri lu sendiri itu sebagai orang yang dapat duit kaget gitu? Kekayaannya mungkin ya, melonjak dalam jangka waktu yang lumayan pendek. Bisa bilang iya dari zaman NFT waktu itu duit kaget. Cuman untuk dapat duit kaget juga pasti nggak semua orang punya capability atau skill untuk menemukan gimana cara dapat duit kagetnya gitu. Gimana akhirnya mereka bisa tahu kalau ketika mereka notice ini project stand out itu bukan waktunya cuci piring gitu? Gue tahu Penguin mungkin udah pas orangnya mau nyuci piring gitu kan? Ya, the best way balik lagi ngintip wallet orang. Kita langsung aja ya ke poin inti ya. Lebih kayak lu apa Suli? Sebelum kita mulai, gue mau ingetin kalian untuk subscribe dulu ke channel ini supaya gue makin semangat ngundang orang-orang untuk sharing di The Inner Circle. Buat kalian yang udah subscribe, gue janji akan ningkatin terus kualitas dari channel ini. Langsung klik tombol subscribe dan welcome to The Inner Circle. Bevan Starboy Pramudito. Apa itu? Cocok. Jadi buat teman-teman, kita langsung aja ya ke poin inti ya. Apa Lebih kayak lu apa Suli? Biarkan netizen yang menilai. Gitu ya. Terlalu diplomatis. Jadi gini, Bev, ini kan podcastnya namanya The Inner Circle. Jadi jawaban lu itu harus seperti lu sharing ke teman-teman tongkrongan lu gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Kalau lu tutup-tutupin sama aja kayak podcast lain jadinya kan? Bener nggak? Ya udah gini deh, langsung aja. Bev, berapa cuan terbesar yang pernah lu dapetin dari kripto? Exact amount sih gue nggak bisa sebut ya. Cuman paling kalau dari Trump, Hyperliquid, Aster, ya ada beberapa juta. Beberapa juta dolar. Beberapa juta. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang belum kenal Bevan itu siapa, ya. Mungkin udah ada pergambaran ya dari pertanyaan gue tadi. Bevan ini into crypto dan Web3, tapi lu boleh nggak perkenalkan diri lu secara singkat? Bevan ini siapa sih? Paling secara singkat perkenalkan, gue Bevan, gue salah satu trader yang ada di crypto space yang ada di Indonesia udah lumayan lama. Dari zaman NFT, what makes me different than the others? Menurut aku, I trade heavily di crypto yang sampai mungkin bisa dibilang knowledge-nya itu deep banget. I can confirm that by myself juga. Dan ya kalau heavy-nya tuh marketnya lebih ke, kalau kebanyakan orang mungkin spot futures, aku lebih fokus di meme coin, terus juga belajar DeFi, belajar yang benar-benar anak crypto banget lah kalau bisa dibilang ya gitu. Nah jadi buat teman-teman ini gue bisa confirm ya, karena gue kenal Bevan itu sebenarnya udah lumayan lama sih, dari 2021 ya. Pas gue 16 tahun lah itu waktu itu. Iya, jadi intinya itu kita satu komunitas. Betul. Terus Bevan ini juga lumayan populer di zaman NFT karena ya gimana nggak populer ya, anak sekolah pas lagi kelas dia bisa minting NFT, terus ntar dia foto orang lain lagi mau jual beli NFT, dianya lagi mau ujian gitu kan, bener nggak? Gue inget banget tuh mau ujian tapi pada saat itu ada minting NFT. Jadi betul, banyak lah kasus-kasus kayak gitu. Iya. Nah jadi mungkin teman-teman kalau di sini ada yang punya teman yang into Web3 atau into NFT, kemungkinan besar tahu Bevan lah. Gitu. Enggak lah. Lebih tahu Leo lah kalau di TikTok. Emang bener sih. Jadi kita di sini harus agak sombong ya, enggak? Oke. Nah, lu boleh ceritain secara singkat nggak, Bev? Tadi kan berarti lu terekspos ke dunia Web3 itu lewat NFT, gerbang pertamanya ya. Betul. Tapi yang gue pengen tahu itu gimana ceritanya akhirnya lu memutuskan untuk benar-benar mendalami banget Web3 ini, dan bagaimana akhirnya lu end up di meme coin dan juga DeFi dan lain-lain gitu. Pertama mungkin berangkat dari hobi sih. Hobi aku main game. Dan dunia kripto itu berkaitan, kebanyakan orang tuh ex-pro player, ex-gamer yang mostly mereka udah retired, terus mereka how to make money ya mereka trading kripto, trading NFT waktu itu, dan emang bener-bener waktu itu hype banget kan. Dan ya aku emang orangnya waktu itu suka berada di depan komputer gitu. Dan what's the best way untuk make money di depan komputer? Yang pertama pasti
konten gitu atau streaming. Aku udah mencoba untuk konten dan streaming waktu itu. Cuman aku ngerasa it's not my way gitu di situ. Kayak lumayan draining, capek dan emang agak lumayan berat aja sih untuk berada di depan kamera berjam-jam nge-entertain audience dan lain sebagainya gitu. Terus waktu itu pas lagi streaming juga banyak denger scrolling sosial media tuh kayak ngomongin kripto, ngomongin tentang NFT. Terus ya kepo dong, banyak nih orang yang cuan jutaan, puluhan juta dari sana gitu. Ya skeptis, pasti pertama sebagai orang yang anak muda gitu ya, skeptis gitu. Terus dari sana aku gali lebih dalam apa itu. Cocok juga ya di situ kayak you can make money from your bedroom. Apa momen yang bikin lu merasa wah gue cocok nih sama dunia per NFT-an dan Web3 ini nih? Paling yang pertama pasti dari segi profit ya, kayak lu bisa hasilin cuan dari kamar lu gitu, in a way. Tapi nggak semua orang juga bisa cuan gitu. Tapi kalau lu bisa mendalami lebih dan lu bisa menguasai sehingga bisa berada di level jago dan lu bisa benar-benar unlock kan kayak game ya, lu bisa unlock level tertinggi lah dalam dunia trading. Ya, you can make money from anywhere dan lu punya freedom. Itu sih. Oke. The number one yang gua look up dari dunia trading gitu. Oke. Itu sih. Dan seingat gua di masa-masa NFT itu lu juga apa ya, menghasilkan uang yang lumayan banget ya? Lumayan sih. Ya, lumayan sekali. Nah, boleh diceritain nggak? Akhirnya, jadi hubungan kita nih, hubungan kita. Jadi gini, gue sama Bevan itu di 2021, 2022 itu lumayan sering ngobrol ya. Betul. Karena satu komunitas dan komunitas itu masih aktif. Cuman setelah 2022 gue lupa kenapa. Mungkin karena kriptonya jadi bear atau apa gitu ya. Betul. Jadi ya udah komunitasnya jadi nggak aktif dan gue mungkin ada 2 atau 3 tahun itu jadi jarang lah ngobrol. Tapi akhir-akhir ini jadi sering ngobrol lagi. Ya. Nah jadi gue agak miss out nih what's going on di 3 tahun itu. Gue nggak update. Lu boleh ceritain nggak dari NFT lu dapat duit yang lumayan banget. Betul. Per sekarang apa yang terjadi in between gitu? In between dari berarti 2022 sampai 2025 lah nggak pajakan kayak gitu. Di situ di dunia kripto banyak banget momen-momen yang bisa ngubah hidup gue sendiri dan mungkin orang-orang yang ada di sana gitu. Contohnya yang pertama di situ Hyperliquid launch. Di masa-masa bear itu biasanya banyak produk atau token yang shiny gitu, the next shiny things gitu. Di situ ada Hyperliquid launch, terus juga meme coin, ada PP, ada BOME dan lain sebagainya. Justru yang aku notice di masa-masa kayak orang lagi udah menyerah di kripto, orang-orang lagi apaan sih kripto, gue tinggalin aja gitu, nggak, it's not making money dan it's not going anywhere gitu. Justru di momen-momen itu orang-orang yang bakal sukses tuh justru bakal kelihatan gitu di situ. Seberapa determine kalian untuk benar-benar belajar, apakah kalian kesini untuk mencari profit aja atau benar-benar tertarik gitu dengan konsep kripto. Disitulah between those moment Hyperliquid launch, terus banyak juga yang tadi aku bilang beberapa meme coin lah. Terus intinya narasinya itu berubah dari yang sebelumnya NFT itu ke altcoins banyak dan juga lebih gila lagi ke meme coins, koin-koin yang lebih nggak jelas, yang kayak ya kalian tahu sendiri, animals coins, terus mungkin AI coins yang kayak gitu-gitu. Tapi that's the moment yang change my life sih di situ. Oke. Boleh kasih gambaran nggak ke teman-teman di sini? Ini kan kita sekarang lagi di bear ya. Betul. Kira-kira mereka bisa ngapain gitu loh? Bisa ngapain? Karena balik lagi kayak yang lu bilang, kalau mau nyari the next shiny things itu harusnya di bear market dan bisa mengubah banyak sekali hidup orang-orang. Dan sekarang kan ini momennya itu sebenarnya ya momen bear. Ya. Gimana apa yang mereka harus lakukan gitu? Oke. Paling yang pertama balik lagi aku nanya ke orangnya. Orangnya siapa? Maksudnya kayak mereka, apakah mereka sambil kerja, apakah mereka benar-benar punya
24 jam kosong dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau pertama dari orang yang punya limited time, the best way pasti cicil Bitcoin gitu. Karena it's not going to zero gitu. Bukan cicil yang lain ya? Ya bisa juga kalau bisa juga. kalian punya conviction gitu, gak ada salahnya. Yeah. Tapi ya the best way kalau aku bisa rekomend pasti Bitcoin gitu. Cicil Bitcoin, terus mungkin masuk ke bracket yang kedua orang yang punya waktu mungkin 24 jam kosong anggap aja. Sekarang dengan perkembangan dunia kripto banyak cara untuk make money gitu. Yang pertama bisa dari meme coin. Meme coin itu gila banget menurut aku ya. Di situ kalian bisa making money juga. Intinya di sana. Terus yang kedua, kalian bisa mungkin kalau yang punya modalnya sedikit, farming airdrop. Mungkin kalian bisa aja farming terus nemu produk yang bagus kayak Hyperliquid gitu. Kita nggak tahu. Dan kalian bisa jackpot di sana, kalian bisa dapat life changing money di sana. Itu bisa juga. Jadi tergantung seberapa banyak komitmen waktu yang bisa kalian curahkan gitu untuk belajar kripto. Tapi dari ketiga itu mungkin persamaan utamanya just be exposed with the crypto space. Jadi kayak tetap baca Twitter, baca-baca berita tentang kripto, jangan sampai ketinggalan aja gitu. Itu sih. Oke. Nah, gue mau lebih deep dive ke airdrop. Betul. Karena gue yakin teman-teman di sini mungkin banyak yang satu either mereka udah tahu seberapa, maksudnya kan kalau dunia kripto ini something yang pasti tetap selalu ada risknya ya. Nah, mungkin mereka mau nyari yang near to zero risk. Dimana kalau yang near to zero risk yang nggak butuh modal gede ya lu kejar airdrop kan. Betul. Pertanyaannya emang lu bisa dapat seberapa banyak gitu dari ngejar airdrop? Oke. Karena kan ada yang bilang ngapain ngejar airdrop itu ngejar sampah, ngejar barang gratisan gitu loh. Oke, benar. Mungkin kalau bisa dapat gambaran seberapa banyak, sebenarnya juga balik lagi sih tergantung modal. Mungkin kalian bisa tanpa modal itu ya dapat ribuan dolar gitu. Kalau mungkin kalian lebih pintar lagi dan punya privilege untuk bisa masukin duit untuk farming dengan banyak wallet dan lain sebagainya, upside-nya tuh lumayan gede. Kayak kalian bisa dapat di case lu aja deh. Di case gua di Hyperliquid waktu itu pas lagi bear market, wallet users kurang dari 5.000. Wallet kurang dari 5.000 orang. Gua trade a lot di sana di testnetnya juga dan di platformnya waktu itu kumpulin poin lah dan lain sebagainya dengan volume lumayan besar juga. Kalau di hold kan itu airdrop, tergantung kalian jualnya kapan kan. Kalau di hold sampai mungkin harga sekarang aja gitu, bisa jutaan dolar. Jutaan dolar. Ya. Wow, berarti di atas 17 miliar. Ya segitu. Kalau biasanya aku buat kalau farming airdrop ada sistemnya kayak seberapa banyak uang yang aku bakar untuk bayar fee, bayar transaction fee lah intinya kurang lebih kayak gitu. Kalau dihitung secara ROI, fee yang aku bayar dan hasil yang aku dapat itu kalau berlipat-lipat ya 1000 kali bisa possible, 100 kali juga possible gitu. Biasanya kalau orang yang let's say punya modal ribuan dolar mungkin mereka total ya bakar 1.000 bisa dapat the worst jadi 2.000 atau 5.000 gitu. Oke. Itu kalau ngejar airdrop. Ngejar airdrop dengan mungkin minimal modal gitu. Oke. Nah, gue yakin mungkin teman-teman di sini kalau udah dengar cerita sampai di titik ini ya, mungkin beberapa udah yang ini kok ceritanya too good to be true, ini kok ceritanya ngarang nih bocah atau apa. Oke, lu sabar dulu, kita akan pelan-pelan breakdown. Gue juga akan berusaha gimana caranya kalian itu bisa paham pola pikir dari Bevan sehingga di akhir podcast ini, balik lagi mau kalian percaya atau enggak, setidaknya kalian tahu lah perspektif dari Bevan ini. Betul. Nah tapi sebelum itu gue mau nanya nih. Ya. Berarti kan lu bisa nggak lu mengkategorikan diri lu sendiri itu sebagai orang yang dapat duit kaget gitu loh. Kayak kekayaannya mungkin ya melonjak dalam jangka waktu yang lumayan pendek. Pasti bisa bilang iya. Oke. Dari zaman NFT waktu itu duit kaget. Cuman untuk dapat duit kaget juga pasti nggak semua orang punya
capability atau skill untuk menemukan gimana cara dapat duit kagetnya gitu. Nggak semua orang, ya mungkin kalau benar-benar duit kaget tuh orang lotri, orang beli lotri dan lain sebagainya, ya itu it's not good gitu. Kalau kalian punya skill atau capability, mungkin di dunia saham juga bisa, di dunia kripto juga bisa, ya kalian harus pintar sih. Jadi it's not kaget. Pertanyaan gue adalah, lu kan terbukti berhasil mempertahankan duit kaget itu. Sedangkan banyak sekali orang yang bilang, oh orang-orang yang dapat duit kaget ya paling ntar akan habis lagi gitu loh. Nah, apa yang membuat seorang Bevan bisa mempertahankan kenaikan capital yang secara mendadak dan tiba-tiba itu loh? Dulu justru my first cycle yang pas zaman NFT itu lumayan kena drawdownnya lumayan besar sih, sekitar hampir 50-60% portofolio itu juga kebakar gitu karena ya it's a first time gitu di dunia kripto, nggak belajar gimana gimananya, dan di situ juga first time dapat duit kaget pastilah orang apalagi dari kota kecil nggak pernah ngerasain duit dalam jumlah besar, pasti ada momen-momen OKB-nya lah gitu, spending gila-gilaan mungkin juga ada. Mungkin disclaimer dulu, Bev, lu bisa ceritain nggak, maksudnya background lu datang dari mana gitu. Jadi teman-teman tahu lo gambaran kalau nih anak kenapa dipanggil Wonderkid pada saat itu ada alasannya tuh di zaman NFT. Paling aku lahir di Kediri, dari SD sampai SMA tuh di Kediri. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu itu lumayan kota kecil lah di sana. Dan ya sekecil apa penduduknya aja nggak tahu berapa. Tapi benar-benar mungkin di compare Jaksel aja lebih gede daripada Kediri gitu. Kediri ada mall nggak? Ada. Oh ada. Ada. Makanan paling enaknya paling di sana Yoshinoya menurut aku. Not bad. Pizza Hut ada? Pizza Hut ada. Bioskop ada. Nggak harus pindah kota kan? Nggak harus. Not bad. Nah datang dari kota kecil di Kediri, dan gue ingat banget ya, first event NFT lu harus datang ke Jakarta itu naik pertama kali itu di Bali. Di Bali NFT. Tapi kalau yang kita ketemu di Jakarta, iya waktu itu naik pesawat sih. Nggak harus bis juga. Sorry. Nah jadi secara gambaran besarnya itu kira-kira seperti itulah. Jadi kenapa gue salut banget sama Bevan ini, karena thank you. Gue tahu banyak orang itu punya kesempatan yang pastinya probability mereka untuk make it di dunia kripto itu jauh lebih besar dari lu, Bev. Kayak tinggal di ibu kota, terus mereka punya akses ke orang-orang yang di dunia finance itu lebih banyak gitu. Tapi kayak lu randomly anak dari Kediri tanpa mengecilkan kota Kediri, tapi kayak kok bisa gitu nyelip nyampe gitu. Mungkin dari kecil tuh punya sifat kepo, curious on the new things sih itu juga. Terus kemarin ngobrol juga sama Andreas Tobing teman aku. Karena Bazi, kalau dicek secara Bazi nih, lagi belajar Bazi juga Pace. Ya Pace itu ya emang secara itu ya emang orangnya curious, highly intelligent dan lain sebagainya yang ya itu juga menunjukkan gitu kayak gitu sih itu. Mungkin ya. Berarti lu sekarang jadi percaya Pace nih? Diserap sebagai info yang menarik gitu. Untuk memvalidasi. Nah, jadi kita balik ke topik tadi. Akhirnya lu kena drawdown 60%. Ya. Apa yang terjadi pada saat itu? I mean, lu responnya gimana? Terus lu yang udah punya sense yang lu bilang OKB kemarin itu gimana gitu loh? Ya, pasti yang pertama jadi lebih aware dan kita tuh harus mindful spending, kita harus lebih ngejaga aset kita supaya nggak drawdown kayak gitu. Harus jadi lebih belajar risk management lah setelah dari proses drawdown yang lumayan gede waktu Emang itu. Pas masa-masa OKB lu spending lu nggak masuk akal? Ya kadang kalau liburan nggak masuk akal sih. Kalau di waktu masih SMA mah makan masih dikasih sama orang tua, masih nggak se-OKB. Bisa elaborate nggak? Apa tuh? Yang misalnya yang lu sekarang setelah lu pikir-pikir ya, kayaknya kok dulu berani banget. Ada nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Dulu pas liburan mungkin ke Dubai lah.
selama liburan kurang lebih 2 minggu hampir 200-300 juta ada kali ya. Oke. Sebenarnya per sekarang juga spendingnya Bevan Starboy banget sih, cuman Enggak lah. ntar kita ceritain. Karena duitnya kan makin banyak, jadi Amin. makin ini nih, makin cepet nih spendnya. Tapi mungkin udah lebih dihitung kali ya. Lebih dihitung. Tapi sekarang lu hitung nggak? Hitung sih, cuman kadang nggak dibatasi juga, cuman ngitung aja gitu. Emang kebiasaan kali ya. Nah jadi akhirnya ini deh the biggest apa ya? The biggest jump dari capital yang lu punya itu terjadinya pas apa tuh? Waktu itu pertama kali sih dari Hyperliquid ya. Oke. Hyperliquid airdrop, apalagi di situ Hyperliquid airdrop dapat modal yang main gede untuk ngegulung lagi di meme coin. Di meme coin, ya meme coinnya lebih banyak lagi di banyak play yang lumayan gila juga. Setelah itu ada Trump dan Aster gitu. Itu sih. Oke. Nah pada saat itu apakah si Aster, Hyperliquid dan lain-lain itu hanya satu dari banyak project yang lu dalemin? Atau emang kebetulan aja lu fokus di project yang benar? Kalau di dunia crypto, attention is very short. Bisa dibilang kalian harus cepat move between narasi. Jadi narasi di crypto itu mungkin hari ini ngomongin AI gitu, besok tentang koin-koin hewan, besok tentang koin-koin kayak sejenis dengan Hyperliquid, Aster dan lain sebagainya. Nah, ya poin kalian harus bisa nge-notice kapan kita masuk ke narasi se-early mungkin dan keluarnya sebelum orang-orang notice kalau ini tuh under value. Jadi kayak ya lompat kayak gitu sih. Itu ada yang ngatur gak sih? Maksudnya kecurigaan gue ya, kayak kenapa serandom itu gitu? Kadang tiba-tiba penguin hanya karena ada satu gambar penguin lari kemana gitu, tiba-tiba penguin naik gitu. Pasti di setiap koin pasti ada market makernya juga lah. Pasti ada kepentingan juga dari mungkin exchange luar yang mereka juga perlu nge-push sebuah narasi sehingga mereka bisa eksis gitu di dunia kripto gitu. Oke. Ya. Gimana cara mendeteksi? Oke. Let's say gini. Katakanlah di sini teman-teman di sini itu adalah mereka yang pengen bisa mengikuti jalurnya Bevan. Oke. Tapi mereka masih nol banget nih. Anggap gue deh, Oke. gue mau adopt cara main lu. Tapi Oke. gue nggak paham banget nih Bev soal kripto. Ya. Apa hal pertama yang harus gue lakukan? Hal yang pertama bisa dilakukan pasti yang pertama langsung terjun tapi dengan modal yang very minimum. Oke. Yang emang kayak ya anggap aja duit kopi, duit makan dan lain sebagainya. 1 Terjun juta cukup. ya bisa mungkin. Terus Oke. kalau benar-benar mau komit ya benar-benar selama mungkin sebulan. Oke. Kalau bisa 24 jam depan komputer. Di situ itu. Terus caranya yang pertama crypto is very transparent. Gue bisa tahu wallet lu isinya berapa, beli apa aja, tanggal berapa, kapan aja itu bisa tahu. Aku bisa tahu transaksi dari orang lain. Oke. Ya gimana caranya kita bisa cuan gede? Ya kita ngintip walletnya orang-orang pintar, orang-orang yang udah secara track record cuan dalam jumlah besar. Jadi, Cara nyarinya gimana? cara nyarinya pasti di setiap blockchain itu beda-beda. Mungkin di Solana, anggap aja di Solana. Ada namanya tools lah, toolsnya Solscan, paling gampang. Di situ ya kalian bisa map out lah. Mungkin dari koin yang paling terkenal akhir-akhir ini mungkin Penguin. Kalau kalian tahu tren Penguin itu kan. Itu koin itu sampai ratusan juta market cap di Solana. Dan ya the best way kalian ngeliat aja dari top traders di sana ada berapa. Mungkin top 10 yang paling bener-bener mereka punya gain yang lumayan gede, profit yang lumayan gede. Ya udah kalian coba deep down ini kenapa ini walletnya masuk di sini ya? Kenapa dia punya conviction lumayan gede? Kalau mungkin cara paling bodohnya ya udah ikutin aja. Tapi pasti kalau kalian cuman ikutin doang nggak ngefilter, si orang ini juga pasti mau isengin kalian gitu. Jadi ya the best way dapat sense-nya dulu gimana cara trading yang benar, produk koin-koin apa yang benar-benar bagus karena di crypto is very project tuh lumayan banyak. Dan project yang bagus itu bakal stand out banget gitu. Gimana akhirnya mereka bisa tahu kalau ketika mereka notice ini project stand out itu bukan waktunya cuci piring gitu loh. Kan bisa jadi dong. Ya. Misalnya nih
Kayak gue yang retail Betul. ampas begini kan. Gue tahu Penguin mungkin udah pas Oke. pas orangnya mau nyuci piring gitu kan. Ya. The best way balik lagi ngintip wallet orang. Oke. Orang-orang yang jago. Asumsi gue, lu berarti apakah seorang Bevan udah punya kayak apa ya? Ya. Database. Ya. Database wallet. Selama yang aku bilang 20 jam di depan komputer, ya kalian kumpulin database. Sekarang sih aku udah lumayan gede dan udah lumayan bener-bener banyak banget wallet-wallet orang yang jago, wallet-wallet orang yang mungkin insane gitu. Profitnya gila dalam sebulan terakhir, ya itu dikumpulin secara database dan emang harus do it manually dan itu hard work yang harus yang dilakukan gitu karena it's not easy. Kalau banyak orang ngomong easy money, nggak juga karena I spend a lot of time untuk kumpulin itu. Boleh spill nggak kira-kira kalau misalnya dibilang database wallet yang lu punya dan benar-benar lu track ada berapa wallet? Wow, puluhan ribu. Puluhan ribu. Ya, kalau secara general ya, maksudnya kayak wallet-wallet yang mungkin udah nggak aktif juga termasuk, wallet-wallet yang rugi juga termasuk. Tapi kalau yang mungkin benar-benar aku track dan profitable di bawah 100 lah. Di bawah 100 itu pun udah banyak sih. Udah lumayan sih. Oke, di bawah 100 itu berarti lu istilahnya kayak mantau ya, ratusan wallet ini tiap hari transaksinya ngapain. Betul. Dan lu coba deep down kenapa dia beli Betul. ini atau jual ini gitu ya. Betul. Oke. Ya. Jadi 20 jam lu itu untuk ngintipin wallet orang. Bener. Harus rajin. Ya kurang lebih sama kayak di saham kan kalian lihat Broksum. Ya rajinnya pas setiap market close ya kalian kumpulin siapa yang beli, asing beli gitu-gitu lah kurang lebih. Oh, ini ya Kohenki versi kripto ya. Betul. Jadi coba nih. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya mau nge-track gitu ya. Menurut lu berapa lama mereka harus komit dan berapa jam per hari let's say baru bisa ada di level permainan lu? Atau bahkan menurut lu it's impossible? It's okay kalau misalnya lu bilang it's impossible gitu. Oke, mungkin dari segi pengalaman. Pengalaman dari aku rugi terus sampai profitable, it takes kurang lebih setahun lebih lah intinya. Setahun lebih untuk benar-benar master my skills, belajar sana sini, trial error, rugi dan lain sebagainya. Pasti setiap orang berbeda-beda kan. Mungkin ada orang yang pinter banget gitu sebulan bisa. Mungkin ada orang yang kurang teredukasi sehingga ya mereka uang sekolahnya tuh banyak banget dan waktu sekolah di kriptonya banyak banget. Ada juga gitu. Semua tergantung orang. Tapi kalau dari personal experience di meme coin aku udah kurang lebih hampir 2 tahun lah. Dengan komit waktu kira-kira per hari average? Average mungkin safe to say 12 Gila hours. banget. Ya emang sih lumayan. 12 jam. 12 jam itu banyak loh, Bev. Orang kerja aja gak 12 jam, Bev. Karena I love the game sih. Oke. Jadi Tapi lu juga nggak tahu dong siapa pemilik dari wallet itu. Lu tahu itu as in dia cuman wallet gitu kan? betul. Tapi biasanya bisa connected. Nah itu skill yang harus diasah juga. Kayak wallet ini pasti kan mereka dapat kriptonya dari wallet lain. Nah wallet lain ini punya siapa? Itu bisa juga kadang. Ada mereka mungkin share di Twitter atau mungkin emang udah aku labelin. Oh ini punya. Ada nggak yang lu bisa share? Lu ke track walletnya si ini? Ada Siapa? Yang kayak the prominent di Indo. sosok gitu? Di Indo misalnya? Prof Kalimasada. Oke. Ya. Lu skyholic lu ya. Oke. Kalau yang di luar? Di luar banyak sih, tapi kalau di mention di sini juga mungkin namanya kurang familiar ya. Mana tahu ada crypto bros di sini? Banyak sih. Lumayan Brand banyak. namanya yang prominent. Ansem. Oh, gue juga nggak tahu sih. Cuman kalau kalian tahu oke lah. Ya. Oke. Nah jadi berarti kan sebenarnya ya orang-orang seperti lu ini di kripto itu banyak kan? I mean di kripto Indo banyak nggak orang-orang yang gak muncul? Kayak lu ini kan baru muncul nih. Ya. Gak muncul tapi gede banget. Bahkan lebih gede daripada yang
ya financial influencer yang populer lah. Ya, pasti banyak lah. Menurut aku crypto influencer yang muncul itu just tip of the iceberg. Orang-orang kayak baru segini, padahal bawahnya masih ada segini gitu. Menurut aku banyak. Wow. Banyak. Menurut lu atau lu tahu banyak? Aku tahu banyak dan di luar yang aku tahu juga banyak. Menurut aku. Oke, how big gitu loh? Let's say yang lu kenal orang Indo nggak muncul, tapi gede banget. Seberapa gede? Seberapa gede? Ya Porto mungkin kalau secara amount pasti jutaan dolar di atas, itu menurut aku udah gede ya. Okay. Itu kalau dari teman sendiri lah, anggap aja mungkin lebih dari 10 ada kali ya. 10 juta. 10 orang. 10 orang yang portonya di Yang aku atas kenal. jutaan dolar. Yang aku kenal. Oke. Pasti. Mereka lifestyle-nya juga kayak lu atau gimana? Soalnya gue kalau ngebayangin Crypto Bros ya, itu kayak ada, sorry nih ya, ada apa ya? Ada langsung ke gambar gitu. Kayak spending, party, Ya. private jet. Mungkin ada beberapa yang mereka value-nya kayak gitu, ada beberapa juga yang enggak. Ya mungkin imbang lah 50-50. Kebetulan value lu gitu. Di tengah. Oke. Tengah. Kemarin lu ke ini Red Sea. Oh ya. Lu ke hotel yang bentukannya kayak UFO itu. Boleh di-spill nggak harganya berapa, Bev? Ya mungkin kalian bisa ngecek sendiri di Namanya apa sih? Trip Sebara. Ya kurang lebih 60 lah, 60 sehari. Satu malam. Satu malam ya. Nah, gua coba ya, Bev. Lu ketika membayar hotel itu yang belakang sampai kaget lu, Bev. Ya. Kan lu bayarin ya waktu itu. Apa? Katanya lu mau reimburse kan ya. Enggak dong. Coba, per sekarang lu merasa itu something yang pas lu bayar gede banget atau biasa aja atau ya itu cuman lagi ada special occasion? Waktu itu kalau di compare sama 60 juta dibawa ke Indo kan gaji seorang satu manajer yang ada di Indo sebulan gitu kan. Kalau di compare sama Indo pasti Manajernya gede. juga gak segitu, Bev. Ya gede, maksudnya Iya, kayak gede banget. gede banget. Iya. Tapi ya aku waktu itu kesana juga sama family sih. Jadi emang lagi mau make my family happy sih, my parents. Karena at the end of the day kan ya semua orang kerjanya ya juga buat itu kan. Betul. Dan mungkin buat teman-teman di sini ini kali ya, sebagai gambaran mungkin kalau di dunia finance atau mungkin di crypto, kalau lu nggak spend di sana pun bisa jadi itu cuma drawdown lu beberapa Bener. jam atau Daripada beberapa menit. rugi kan mending kita spend aja gitu. Iya, nanti kemarin cari lagi. kebetulan gue sama Bevan juga ada diskusi kan. Bev, lu merasa nggak sih makin kita trading, makin kita invest itu kita merasa lebih berani untuk spend. Iya. Karena kita mikirnya kalau kita nggak spend pun toh kita juga loss segitu juga, mending kita pakai. Betul. Oke. Setuju. Nah, sekarang kita bahas ke teknisnya aja nih, Bev. Ya. Daripada teman-teman di sini merasa ini Kelamaan. Bevan ini apa sih? Iya. Jual mimpi atau Iya, apa gitu, too good to be true. Betul. Nah. Bevan B-nya apa? Di podcast lain katanya bullshit. Tapi kita buktiin bukan bullshit, Bev. Oke. Gue coba mau bahas teknis. Kalau misalnya lu bisa rangkum trading style lu Ya. ke satu kalimat, Ya. apa itu? Narasi. Narasi. Ya. Oke. Kripto itu tension, dan di kripto money follow tension. Kayak project itu kayak mungkin time spend, apalagi di meme coin ya, sehari bisa aja naik gitu langsung gitu. Ya kalau kita bisa ikutin dari sini terus kita jual di sini kan cuan gitu. Ya intinya attention sama narasi. Oke. Narasi itu untuk kita tahu what's next gitu gimana caranya? What's next, pasti yang pertama menurut aku punya temen yang have the same hunger gitu dalam dunia kripto. Pasti kalau mantau kripto 4 mata lebih bagus daripada 2 mata gitu. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak kalian join komunitas, kalian bisa mungkin lebih make it lah di kripto, kurang lebih kayak gitu sih. Makanya lu banyak hangout sama Big Mo juga ya, karena orang lapar gitu. Ya, izin. Sesama manusia lapar gitu. Naik kereta Big Mo. Oke. Nah jadi tadi yang gua sambung-sambungin ya, dari yang gua sambung-sambungin itu Ya. berarti lu nyari narasi setelah lu menemukan, tapi correct me if I'm wrong ya.
lu nyari satu narasi, let's say narasi yang lagi mau naik itu animal gitu Betul. kan. Lu mulai nyari kira-kira wallet-wallet apa aja yang udah mulai akumulasi gitu kan. Betul. Di animalan ini dan Betul. apakah mereka orang yang big players, Betul. terus mereka profitable selama ini. Betul. Lu lihat juga track record walletnya, Betul. gitu ya. Betul. Oke. Gimana caranya lu tahu kalau lu nggak akan dikibulin sama si wallet ini? Pasti sebelum beli verify yourself. Mungkin banyak sih, apalagi dari 100 wallet ya. Setiap detik tuh pasti ada transaksi gitu. Tiap detik. Pasti. Tapi kalau yang what makes it different between it is good, it is not good, itu ketika benar-benar mungkin 100 wallet beli itu. Kalau cuman let's say dari 100 cuman yang beli 10 ya mungkin apa gitu, mungkin kurang gitu. Tapi kalau tiba-tiba 100 orang beli ke sana dan 100-nya mungkin masuk 100% wallet gitu. Oke. 100% balance mereka masuk ke koin itu is something different gitu. Oke. Perlu banyak layer of confirmation untuk memvalidasi bahwa ini benar-benar bagus dan jelek. Oke. Sekarang di gambaran gua, lu bahkan mungkin udah nge-mapping ada beberapa wallet yang kadang bisa bergerak itu bareng. Ya, Dan mungkin mereka somehow let's say gini deh, gua big players, lu Ya. big players, Ya. semua orang di ruangan ini big players. Betul. Pasti kan kita saling ngobrol dong. Gua beli ini ya, lu beli ini ya, lu beli ini ya. Ya. Dan karena mereka gerak bareng, lu notice there's something gitu. There's something dan ya mungkin the best way untuk kita bisa cuan dari sana ya kita nyendal dulu, kita masuk amount yang kita benar-benar siap untuk rugi, terus kita cari infonya banyak lah, pasti di crypto kan cepat info move very fast, kita validasi, if it's good then we can add more, kita bisa beli lagi gitu sih. Oke. Berapa level of confirmation yang lu pasang? Banyak sih Puluhan. pasti Oke. banyak. Berarti proses-proses kayak beli sampai take profit itu nggak bentar dong? Dari beli sampai take profit pasti nggak bentar bener, cuman selalu ada momen dimana nyendal dulu with the comfortable amount untuk kalian bisa rugi. Cuman ya emang skillnya sih emang harus cepat. Semakin cepat juga kadang semakin bisa cuannya makin gede gitu. Oke. Berapa nilai tergede yang lu pernah dapat dalam time horizon paling pendek? Kayak buy sell. Paling cepat Yang mungkin keinget deh. Trump lah pasti ya. Oke, itu berapa? Dalam waktu sehari paling ya. Oke. Dalam waktu sehari jutaan dolar. Tapi it's a rare occasion. Nggak setiap hari ada dan nggak semua orang bisa notice atau dapat momen itu gitu. Tapi pada saat itu lu melihat Trump ini hanya sebagai just another project atau memang dia shiny banget gitu? Shiny banget. Shiny banget. Shiny banget. Anggap aja Presiden Amerika Serikat launch a coin. Gimana? Siapa orang yang lebih influencer dari dia? Oke. Ya. Oke, menarik. Ya, Jadi gitu sih. memang pada saat tapi lu heavy. Heavy. Wow. Tapi itu kalau misalnya flop lu ke wipe out. Maksudnya lumayan. Enggak. Oh enggak juga. Heavy tapi masih reasonable amount untuk save. Oke. Nah, ini ada satu hal yang menurut gua jadi salah satu alasan kenapa ini ya si Bevan ini kayak kita itu kalau main poker itu kan tujuannya itu untuk play the long game. Maksudnya lama gitu. Ya. Mungkin sama seperti trading gitu. Ya. Bukan siapa yang bisa cepet-cepetan gain paling banyak dan Setuju. paling cepet, tapi siapa yang bisa bertahan di game itu paling lama. Setuju. Salah satu hal yang gue notice dari Bevan dan ini sifatnya itu yang mungkin bikin lu bertahan sampai sekarang dan gue notice dari zaman NFT ya. Ya. Jadi Bevan ini punya satu panggilan dulu Apa? di NFT, paper hand. Betul. Bevan the paper hand. Betul. Kenapa? Karena di komunitas kita, let's say kita semua beli nih, dia akan jadi orang pertama yang jual dan dia akan jadi top indikatornya. Setelah Bevan jual, harga hancur. Jadi akhirnya Bevan yang Paling take cuan. profit dulu, paling cuan. Dan it's a good thing gitu loh. Ya.
Karena kan balik lagi tujuan trading itu siapa yang cuan gitu. Yang cuan yang benar. Betul, betul. Sekarang lu juga apa ya? Sering bilang cuan bungkus. Yes. Gimana sih orang itu bisa mengadopt mentalitas cuan bungkus gitu? Kan banyak orang udah hold terus. Ya, paling tanya lagi ke diri sendiri sih. Lebih suka ketinggalan cuan 100x atau rugi 99%. Kalau emang kalian sukanya lebih milih yang rugi 99%, tapi kalian pengen dapat 100x ya nggak masalah juga, preferensi juga sih. Oke. Ya. Berarti lu itu tipe yang memilih, oke, nggak apa-apa gue take profit 20. Kalau misalnya nanti dia bisa ke 100, ya berarti udah bukan rezekinya gue. Betul, tapi setuju. at least 20 gue ini nggak akan balik jadi minus 50. Betul, setuju. Oke. Dan selalu mungkin setiap trade dicatat jurnal what's wrong, kalian salahnya di mana, dan itu bakal improve sih. It's very important. Berarti lu ada trading journal juga? Ya, ada. Oke. Nah, boleh diceritain nggak? Ada nggak momen di mana lu somehow tidak mengikuti rules cuan bungkus lu, dan malah efeknya itu ya jelek di portfolio gitu? Kayak lu mungkin somehow terlalu bias lah, atau terlalu personal ke project tertentu, jadi lu kayak ini pasti bisa nih, pasti bisa naik lagi nih, gue hold deh gitu. Ya. Paling justru nggak ada sih. Oh, oke. Mungkin kalau secara rugi yang amount yang lumayan gede, waktu itu ada koin namanya XPL lah. Gue juga kena tuh. Ya nggak expect di sana, cuman ya I cut very early juga karena emang harus disiplin sih trading, dan emang itu udah ada dalam jiwaku kalau cuan bungkus atau kalau rugi secepat mungkin di cut gitu, karena kebanyakan orang kalau rugi ini mah nanti bisa naik lagi, padahal enggak. Gitu sih. Oke. Nah, gue tuh yang tipe yang XPL, bisa naik. Loh, kok nggak naik nih? Ya emang nggak boleh sih kayak gitu. Oke. Ya. Tapi pernah nggak kejadian lu memilih untuk jual cuan bungkus, ternyata malah Pasti banyak. apa? Banyak Apa andaikan momen tuh banyak pasti. Yang opportunity paling besar yang sebenarnya bisa lu dapetin, tapi lu udah keburu jual di bawah. Ada apa itu? Udah beberapa bulan lalu banyak sih, kayak koin-koin meme coin lah. Tapi yang lumayan ngena dan sakit sih koin namanya Peanut waktu itu. Peanut. Ya. Oke. Jual 5x, tapi dia terbang ke 100x. Jadi dari aku jualnya cuma 5 kali lipat, tapi sebenarnya bisa naik 100 kali lipat. Ya andaikan momen gitu, tapi ya tetap bersyukur dan ya lumayan juga cuannya gitu. Oke. Nah, ini kan sekarang kita lagi di bear nih, Bev. Betul. Orang-orang itu kayak, bahkan teman-teman gue yang dulu FOMO ke kripto. Ya. Gue ada satu cerita lucu, ini randomly aja gue pengen cerita. Lu tau nggak? Sekarang indikator gue ke market itu kalau udah mau hancur itu apa? Apa? Kalau gue udah sampai masuk ke coffee shop, gue kan seneng banget ngopi kan. Ya. Kalau gue udah sampai masuk ke coffee shop dan somehow gue denger di meja lain ada yang membahas soal kripto. Ya. Atau ada yang membahas soal saham. Ya. Karena ini udah kejadian berkali-kali, Bev. Ya. Oke. Top indikator ya. Top indikator. Nah, sekarang kan kita masuk ke bear. Ya. View lu itu gimana sih terhadap kripto per sekarang? Oke. Aku bakal share juga insight di Twitter aku, tapi mostly untuk sekarang the best way pasti nyicil. Nyicil Bitcoin gitu. Bitcoin di range berapa? Itu ada 3 layers. Oke. Biar yang layer pertama itu buat kalian yang mungkin nggak mau ketinggalan, takut dia naik dulu tapi kalian belum ada position, kalian bisa beli di mungkin di harga di bawah 65.000 gitu. Tapi jangan langsung 100% gitu. Alokasiin mungkin 10%, 20%. Yang reasonable amount supaya ya kalian ada exposure di sana gitu. Ya untuk harganya berapa terserah kalian juga. Kalian harus perlu analisa juga karena aku nggak bisa jelasin secara panjang. Terus yang kedua, layer kedua tuh value area, di mana area itu benar-benar menurut aku worth it untuk dibeli. Value area itu berapa? Di harga 55.000 sampai 50.000 itu menurut aku value area. 55.000 ke bawah lah, anggap aja gitu. Ada worst case
area di layer ketiga gitu. Worst case berapa? Menurut aku untuk bear kali ini ada di sekitar 35.000. Itu worst case. Worst case buat apa? Untuk tetap kalian siapin cash ketika emang worst case itu terjadi gitu. Itu sih. Dimana itu very unlikely, tapi kalau possible. kejadian pun possible. Ya, unlikely but possible. Tetap harus ada skenario lah intinya. Oke. Dan per sekarang lu sendiri juga berarti secara nggak langsung menunggu momen masuk ke buy area masing-masing yang udah lu set ya? Betul. Oke. Ya. Nah, jadi kalau misalnya let's say teman-teman di sini ada yang nyangkut deh Bev. Ya. Nah, ini kan Oke. yang paling relatable gitu kan. Betul. Bev, aduh, average BTC gue 120.000 nih Bev. Aduh, 120.000 ya. Iya. Gitu amat. Kayak Oke. nggak tertolong lagi ya? Angkut 120.000. Kerja. Oke. Cari duit dulu biar Oke. bisa beli di 60.000. Gitu. Oke. Itu paling gampang ya. Oke, tapi katakanlah gua nih. Ya. Teman baikmu ini nyangkut nih, Bev, porto gue 126.000. Apa yang akan lu rekomen gitu loh? Ya. What's the plan untuk What's the gue plan? bisa recover porto gue? Oke. 120.000 nyangkut. What's the plan? Mungkin ini lumayan risky, lumayan berbahaya juga. Nggak semua orang bisa ikutin. Menurut keyakinan aku, cut 120.000. Cari altcoin yang lain. Contoh, favorit aku personal itu Hyperliquid pasti. Oke. Beli di harga berapa? Perlu dianalisa lagi. Tapi value area pasti di bawah $17 gitu. Oke. Itu sih. Itu value area. Kalau worst case-nya? Worst case hype mungkin ke bottom yang terakhir berapa di 9 kali ya. Oke. Itu worst case. Worst case. Possible but unlikely. Oke. Kalau nyangkutnya di XPL, Bev? Udahlah cut aja kerja. Oke. Affiliate. Pas banget. Enggak, tapi gue di sini bukan mau jualan sih. Nah, boleh nggak diceritain? Jadi tadi gue juga ini kan sebelum podcast ini kita podcast sama Emir nih. Lu juga kenal Emir kan. Gue pengen teman-teman di sini tuh ketika nonton podcast ini ya nggak cuman sekedar oh kripto bisa begini, gue bisa kaya cepat bla bla bla. Tapi kayak at least kalian adalah adopt sedikit thought process, paham thought process dari narasumbernya gitu loh. Kayak mereka bisa nyampe ke titik ini nggak cuman karena bang beli apa bang, beli door naik gitu kan. Bang, boleh exit kah bang? Mirip suara siapa tuh ya? Oke. Bev, lu boleh nggak ceritain thought process dari awal sampai akhir Ya. beli dan jual di biggest gain dan biggest loss lu? Oke. Buy kenapa, sell-nya pas apa dan kenapa? Mungkin pertama Trump paling gampang ya. Oke. Cerita. Waktu itu jam 10 pagi. Kurang lebih 9 sampai 10 pagi. Oke. Lu mandi dulu? Enggak usah langsung aja. Di depan komputer Oh, udah. iya. Jam 9 pagi di depan komputer. Terus udah aktif kayak ngobrol sama teman, join di komunitas ngobrol. Tiba-tiba Trump tuh nge-tweet sebelum ngecek tweetnya, tiba-tiba ada wallet banyak masuk dalam jumlah besar, ratusan ribu dolar, jutaan ada juga, dalam jumlah yang sangat besar yang menurut aku apa nih gitu. Terus nge-verify. Yang pertama pasti verify, ini benar nggak, ini bagus nggak. Caranya dengan adanya teman. Gimana guys. Terus kan pasti yang pertama dia nge-tweet di thread sosial, platform media sosial yang ada di sana lah. Dicek apakah benar atau enggak. Confirm nih akunnya Trump. Kita harus counter tesis kita. Emang mungkin Trump nge-launch coin? Ini dihack nggak sih? Itu confirmation thought prosesnya. Sorry, gua cut dulu. Nah, pada saat lu thought proses itu sampai si Trump nge-tweet dan lu masih nge-counter argumen lu sendiri apakah dia nge-hack atau enggak, kan ini barang ini udah Itu lagi aku udah masuk. naik. Itu aku masuk dulu. Lu nitip sendal dulu. Oke. Pasti. Oke. Itu kurang lebih mungkin market cap berapa ya? 300 juta ini. Sama harga lah. Market cap 300 juta, 400 juta. Di situ udah masuk dulu, tapi amount-nya belum gede. Confirm, dia nge-tweet. Dia pakai thread social. Terus the best way counternya, ini dihack nggak?
Terus aku jawab aku ngasih pertanyaan tapi aku jawab sendiri. Emang mungkin ada orang yang berani ngehack akun presiden Amerika Serikat. Terus ada teman aku juga punya opini. Terus ya intinya kita berargumen satu sama lain. Terus di situ menyimpulkan ini asli. Tambah gede lagi, masukin gede lagi. Oke. Terus di situ langsung cari kita exit di berapa, kita bakal keluar di berapa, plannya gimana. Oke. Nah di situ langsung cari comparison kayak oh ini kalau koin kayak gini tuh comparison berapa, mikir-mikir, wah ini sih bisa gila sih, ini bisa it's more the potential is more higher than this. Belum ada di news dan lain sebagainya, masih di thread sosial itu belum di post di Twitter. Oke. Masuk lagi. Oke. Makin lebih ke convince gitu. Oke. Masuk lagi terus tiba-tiba dia nge-tweet di Twitter. Bener kalau dia nge-launch. Wah, ini bisa lebih gede lagi. Bayangin Presiden Amerika Serikat, siapa yang lebih influential dari Presiden Amerika Serikat? Oke. Siapa? Nggak ada. Iya. Seorang Presiden Amerika Serikat. Dalam sejarah ada nggak dia launch Presiden Amerika Serikat launch coin? Nggak ada. Oke. Ini bisa lebih Nambah gede lagi. Nambah lagi. Oke. Average-nya pasti naik. Yeah. Oke, terus ya di situ mulai nge-compare lagi dalam koin-koin yang mungkin koin jelek tapi bisa masuk ke top 10 koin, atau koin jelek tapi bisa naiknya segila banget dari valuation dan lain sebagainya, ada proses-prosesnya. Target at least minimal 10 billion market cap. Oke. Pas 10 billion itu pasti di hold terus sampai 10 billion. Whatever reason, waktu itu tinggal aktivitas, nggak tahu lupa ngapain, tapi intinya aktivitas. Kalau nggak salah malamnya itu udah hampir 10 billion, 20 dan lain sebagainya. Pas sudah 10 billion tuh mulai exit pertama, pelan-pelan, gradually. Terus pasti nggak ada perfect moment untuk exit at the top, tapi gradually kita taking profit karena udah cuan lumayan. Terus pasti belum keluar semua sampai peaknya di 45 kalau nggak salah, 40 atau 45. Di situ ada jual juga, cuman pas mulai turun ke bawah itu udah mulai news di mana ada orang banyak IG post, banyak temen aku yang nanya gimana cara beli koin RAM, gimana bla bla bla, banyak lah. Udah becoming semua orang tahu. Terus kalau semua orang tahu, siapa yang mau beli lagi? Ya mikirnya gampang. Kalau semua orang udah masuk di berita, news dan lain sebagainya, udah terkenal banget, siapa yang mau beli lagi gitu kan? Orang di dunia itu terbatas yang bisa beli kripto dan bisa beli koin RAM gitu. Terus ya udah di situ mulai exit, walaupun nggak perfect at the top, tapi secara perkalian dan secara profit udah lumayan gede. Dan besoknya pasti aku selalu compare lah juga. Besoknya dia ada koin istrinya Trump. Koin Trumpnya hancur sih pasti. Ya udah exit tapi masih ada barang gitu. Terus ya di situ baru decide ya udah cut aja gitu. Orang udah cuan gitu. Tapi di posisi jual terakhir lu pun pastinya di atas average lu dong. Pastilah. Kan average gua di bawah 1 billion, sekitar 500 atau 600 juta. Dan naik ke 40 billion, 30. Oke. Pasti above lah. Oke. Nah, gue yakin dari cerita tadi aja mungkin yang nonton juga udah dapet banyak insight ya. Kayak di satu sisi ya ini ya, memang plannya itu dijalankan, cuan bungkus, lu nggak berharap goals awal 10 billion. Kayaknya bisa nih, 20. Pas 20 kayaknya bisa nih, 40. Pas 40 kayaknya bisa nih. Jadi kan orang nggak pernah take profit, ujung-ujungnya turun gitu. Malah average up pula kan. Kadang udah di 20 ceritanya mau sell malah average up pula dia di sana. Ya. Oke. Ya. Itu biggest gain. Kalau yang biggest loss? Biggest loss apa ya? Bentar. Kalau loss sih selalu aku nggak inget ya. Antara jarang loss atau emang lebih ke ngapain diinget-inget gitu kan dan sakit hati gitu. Tapi ya intinya biggest loss waktu itu juga mostly karena wah ini mah bisa naik lagi gitu. Oke. Dan sampai di titik apa lu udah cut?
Sampai di titik apa? Sampai udah hopeless. Oke. Oke. Gak ada chance dia buat naik. Gak ada narasi yang bisa ngebuat dia naik. Gitu sih. Oke. Nah, Ya. dengan kondisi sekarang nih Bev, maksudnya kan balik lagi cerita anak dari Kediri, Ya. gitu kan. Sekarang maksudnya dapat bukan jackpot juga sih, tapi kayak gainnya lumayan banget dari kripto Ya. dan ya pastinya mungkin hidup lu udah berubah banget lah dibanding dengan pertama kali kita Ya. kenal ya. Ya. Ada nggak yang berubah di pandangan lu terhadap hidup after punya duit gitu? Banyak orang yang jadi punya banyak duit, jadi makin sombong, makin personalitasnya berubah dan makin intinya makin aneh-aneh lah. Ya menurut aku money shows people karakter sih. Oke. Jadi kayak ya orang mungkin kalau punya duit minta tolong. Kalau udah punya duit seenaknya dan lain sebagainya itu salah satu pelajaran hidup juga sih. Jadi intinya ya just be humble aja sih to everyone. Tapi dari lu sendiri ada nggak yang lu notice kayak setelah lu punya duit kayak kok kayaknya hidup itu begini ya? Oh, ada sih. Cuman mungkin kalau udah punya duit dan udah lumayan banyak dan ya bisa bilang banyak orang yang sukses, pasti one thing they share in common pasti mereka lonely. Nah itu. Tapi lu juga merasa seperti itu? Ya pasti ada sih. Why? Capek. Karena ya capek sih pasti. Cari duit capek lah pasti. Terus ya Lu ntar di burnout. Ini clipper ini awas lu ya kalau misalnya lu pakai clippingan tadi lu compare sama kuli kerja capek. Ini kuli kerja lebih capek. Jangan begitu ya. Enggak maksudnya capek itu capek apa nih? Capek badan, capek mental atau apa? Mental kan lah pasti. nanti orang-orang bilang, "Ah, lu mah enak Bang, capek tapi duitnya segini." Capek semuanya sih. Cuman kan ya yang ngebedain orang sukses sama enggak ya we must keep going aja gitu. Karena ya at the end of the day semua orang pasti capek dan kita emang harus ya just embrace that. Ya it's okay to slow down tapi tetap harus lanjut lagi gitu. Oke. Bevan sekarang dengan duitnya yang udah jauh berbeda. Amin. Ya benar sih harus amin sih. Dengan masa-masa NFT di mana pada saat itu lu bilang lu OKB, sekarang masih ada OKB momen nggak? Lebih ke kalau jadi OKB malu sih. Karena pasti banyak orang yang duitnya lebih banyak dari gua dan ya kalau di OKB-in kadang agak malu aja sih. Tapi masih ada momen OKB. Ada pasti. Apa? Ya mungkin Kalau nggak lu ceritain, gue yang ceritain nih. coba apa? Central C. Kenapa? Lu bisa foto itu gimana? Itu boleh diceritain nggak? Boleh. Coba. Oke, gimana? Jadi gini. Ceritanya adalah Bevan bisa foto sama bareng Central C di kamar hotelnya atau di hotelnya. Di hotelnya di New Zealand lah sama Di New dan Zealand. kenalan sama timnya juga lah. Dengan kondisi gue ada kenal temen ya. Intinya nih orang susah banget lah mau dia, gue nggak bisa ceritain detailnya ntar nggak enak. Tapi kayak nih orang susah banget diajak foto. Cuman mau minta foto aja susah gitu. Tapi Bevan kayak bisa, ya itulah. Gimana caranya Bev? Waktu itu sih kenal sama timnya pasti. Oke. Terus kasih hadiah ke timnya. Ada spesifik nggak hadiahnya apa tuh? Jam tangan. Jam tangan. Bisa lebih spesifik nggak mereknya apa? Depannya R. R ya. R. Jadi teman-teman cari sendiri kira-kira jam tangan R apa itu dibeliin buat timnya supaya dia bisa foto doang sama Central C. Enggak lah, itu buat kenalan lah sama timnya, bukan Buat buat apa foto. Bev lu kenalan sama? Sekarang masih keep in contact gitu. Nanti mungkin ke Singapura ya ketemu sama mereka sih. It's investment. Masuk akal. Boleh. Jawaban aman, diplomatis. Nih bagus. Oke. Nah, terakhir nih kita udah mau masuk ke sesi akhir dari podcast ini Bev. Ya. Kalau misalnya Bevan sekarang bisa balik ke Bevan yang masih berusaha minting NFT lagi sambil ujian tapi aduh ada jadwal minting nih. Apa yang bakal lu sampaikan ke Bevan pada saat itu? Paling just keep going sih. At the end of the day it's gonna worth it. Bakal worth it gitu. Kalau teman-teman di sini yang udah nonton podcast ini sampai akhir,
Ya. Berarti mereka invested banget nih. Ya. Udah hampir 1 jam nih mereka korbanin hidup mereka gitu kan untuk dengerin kita. Apa satu closing statement yang mau lu sampaikan ke mereka? Paling menurut aku ya kalian trying to master one skill at the time. Kayak kalian passionnya apa, kalian fokusnya apa. Benar-benar all in ke sana. All in bukan cuma capital, time, effort dan lain sebagainya. Karena menurut aku ketika kalian udah put everything dan kalian ngerasa cara yang kalian lakuin itu benar, hasil itu bakal ngikutin lah. Benar-benar kayak ada aja mungkin caranya untuk kalian sukses selama kalian terus berusaha dan benar-benar all in dan nggak setengah-setengah gitu. Karena ya mungkin Leo waktu itu fokus di affiliate, kalau aku fokus di crypto. Ya dia bisa sukses, aku masih bisa lebih lagi gitu. Ya intinya just being all in everything that you're passionate about dan kalian ngerasa it's yourself. Oke. Buat teman-teman yang mau nontonin podcast-podcast lain dengan tamu-tamu sekeren Bevan, pastikan udah subscribe channel ini. See you on the next podcast. Bye.